رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك. الفاتحة. الله يغفر الذنوب ويستر العيوب ويصلح أمور المسلمين ويكفينا وإياكم شر الطاغين والباغين والحاسدين والمعتدين والمستكثرين شر الغاصبين ويرحم المسلمين ويفرج على المسلمين ويشفي أمراض المسلمين وأن يوفقنا لما يحب ويرضى ويختم لنا بالحسنى ويجمعنا وإياكم في أهل كرامته في دار كرامته واستقرار رحمته مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة في المال والذرية بجاه خير البرية وإلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. halaman 152 hadis 172. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu zumratin talijul jannata suratuhum ala suratil qamar lailatul badr la yabsudun fiha wa lam yamtakhitun wa la yataghawwatun aniyatuhum fiha adh-dhahab amshatuhum min adh-dhahab wal fiddah wa majamiruhum al-uluwah wa rashhahum al-misk ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشيا. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام ولا يقطعها
وعن رافع بن خديج رحمه الله تعالى سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فور جهنم فأبردوها عنكم بالماء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله قال ناركم جزءا من نار جهنم. قيل يا رسول الله إن كانت لكافية قال فضلت عليها ب69 جزءا كلهن مثل حرها. والله أعلم. الحمد لله والشكر لله على نعمة الله wa ala barakatillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Meneruskan dari hadis-hadis Imam Bukhari, kumpulan Imam Abi Jamrah, sudah sampai ke hadis yang ke-172 dari 300 hadis. Perawinya Abu Hurairah, namanya Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu. Rasulullah berkata di dalam bab yang berkaitan janji Allah kepada penghuni-penghuni syurga dengan nikmat-nikmat bagi mereka yang masuk ke dalamnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orangnya, amin ya rabbal alamin. Penghuni syurga, nikmat-nikmatnya, kelebihan-kelebihannya, mereka kata Nabi awwalu zumrah, pertama-tama rombongan yang masuk ke dalam syurga, talijul jannah, memasukinya syurga tersebut, wulujan dakhala, dia masuk ke dalam surga, suratuhum ala suratil qamar, wajah-wajah mereka penghuni-penghuni syurga, sahabat-sahabat muhajirin, sahabat-sahabat ansar yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suratuhum ala suratil qamar, wajah mereka wajahnya seperti bulan. Lailatul Badr bukan sekedar bulan saja, bulan purnama yang terang benderang. Diberikan oleh Allah mereka-mereka lapisan-lapisan sahabat pertama, sahabat-sahabat muhajirin, sahabat-sahabat ansar. Dan mungkin juga kita dapat orang-orang yang terbelakang dengan pangkat-pangkat yang tinggi, dengan iman dan amal salehnya dan takwanya, bisa dia diberikan oleh Allah bersama para sahabat-sahabatnya. Itu kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jelas-jelas lapisan pertama mereka lah muhajirin dan ansar, sahabat-sahabat para khulafa'ur rasyidin dan al-asharah al-mubasysyirin bil jannah yang ditunjuk oleh Rasulullah mendapatkan berita min ahlil jannah, dari penghuni syurga. Wajahnya seperti bulan purnama, terang, sinar, ya. Di dalam syurga la yabsugun, tidak berludah lagi. Mulut mereka bersih, ya. Tidak ada kotoran-kotoran dari perut, ya. Tidak ada uap, tidak ada lagi kotoran bau mulut, ya. Al-busaq, ludah, liur dan lain-lainnya. Wala yamtakhitun, dan mereka tidak ada kotoran-kotoran dari hidung, ingus, pilek dan lain-lain, enggak ada. Kotoran hidung, maaf, kupil dan sejenisnya tidak ada. Wala yataqawwatun, dan juga tidak buang air besar. Bahkan buang air kecil pun tidak ada. Ya, minum sebanyak-banyaknya tidak keluar dengan air kecil. Makan sebanyak-banyaknya tidak ada kotoran-kotoran, karena di surga semuanya bersih. Surga tidak ada kotoran, tidak ada bau, tidak ada segala sesuatunya, semuanya bersih. Itu kemuliaan-kemuliaan ahli surga. La yataqawwatun, mereka tidak ada kotoran dari kotoran kecil ataupun besar. Aniyatuhum fiha min adh-dhahab, bejana-bejana, gelas-gelas mereka, ya, alat-alat daripada makan minumnya dibuat dari emas dan perak. Amsyatuhum minadh dhahab, alat-alat wanita pun seperti, dan alat-alat wanita untuk dia merapikan rambutnya, yaitu sisir, ya,
semuanya juga dari emas dan perak. Ya. Yang mana Nabi berkata, kalian diharamkan umatku di dunia emas, ya. Nanti Allah berikan di surga gantinya kalian semua alat-alat kalian dengan emas dan perak. Itu kemuliaan bagi umat Nabi Muhammad. Kita dilarang di dunia sebentar, ya, selama kita hidup 60 tahun nggak boleh kita memakai emas dan alat-alatnya rumah tangga dan lain-lain. Nanti di sana alat-alat rumah tangganya, segala jenis alat-alat cantikan wanitanya semuanya dari emas dan perak. Ya. Wa majamiruhum al-uluwah, tempat pembakaran gahrunya, gahru-gahru yang indah, yang bau, yang wangi, yang semerbak. Al-uluwah gahru, ya. Majmar tempat pengukupnya, ya. Itu semuanya diberikan oleh Allah keindahan-keindahan, wangi-wangian udi, ya. Udil hindi, ya. Yang mana ud yang bagus, yang wangi, yang seperti kasturi, ya. Warashuhum al-misk, dan keringat mereka wangi sekali seperti misk, seperti udi, seperti misk, kasturi, ya. Itu dari badan, keluar hanya makanan, minuman, hanya keluarnya keringat saja. Keringatnya wangi sekali. Itu penghuni-penghuni surga, ya, baik laki-laki pun atau wanita, ya, sama semuanya diberikan oleh Allah kenikmatan-kenikmatan. Wanita-wanita diberikan pakaian-pakaian, ya, diberikan emas-emasan dan lain-lain. Laki-laki diberikan juga pakaian-pakaian hulalil jannah, daripada kain-kain syurga, min sundusin wa istabragin wa dibajin mutalabbisin, ya, dari sutra-sutra. Juga sutra diharamkan di dunia untuk umatku laki-laki, tapi nanti pakaian laki-laki kita di surga adalah sutra-sutra. Sutra yang polos, sutra yang garis, sutra yang bercorak, itu semuanya yang tebal, yang tipis diberikan untuk umatnya Nabi Muhammad. Kita dilarang sementara, dunia sijnul mu'min. Dunia ini penjaranya orang mukmin, enggak bebas, enggak selalu dikasih semua boleh, enggak. Ada yang dilarang. Tapi nanti di surga diberikan kebebasan, bahkan dikasih nikmat-nikmat yang dia enggak cicipi di dunia, dicicipinya di akhirat. Kata Rasulullah kepada Sayyidina Umar waktu di masa susah, ya Umar, biarin orang-orang Quraisy katanya mencicipi sebentar, nanti kita bakal mencicipi di dalam surga selama-lamanya, ya. Dia sekarang senang-senang, tapi nanti kita lebih senang di surga dengan kenikmatan-kenikmatan janji Allah, ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Wa likulli wahidin minhum zawjatan. Subhanallah, ya. Dan setiap seorang daripada kalian, ya, penghuni surga laki-laki mempunyai 2 istri, ya. Baik itu istri dari dunia dan juga istri dari bidadari. Berbeda pendapat, dia diberikan juga dari istri 72 istri. 2 dari istri-istrinya di dunia, kalau dia mempunyai istri, ya, banyak, ya, diberikan oleh Allah istri-istrinya di dunia semuanya sampai 72. Ya. Minal hurul 'ain, ya, ditambah lagi dengan bidadari, ya, diberikan oleh Allah bagi orang yang beriman, ya, kekuatan 100 orang. Subhanallah, ya, untuk melayani bidadari dan istri-istrinya daripada ahli dunia. Ini juga kelebihan-kelebihan wanita-wanita surga, yaitu bidadari yura mukhusugihima, masyaallah, ya. Betisnya, ya, badannya, bersihnya, putihnya, sampai kelihatan urat-uratnya di kakinya dan di betisnya, ya,
itu semuanya kenikmatan-kenikmatan, keindahan-keindahan wanita ya. Wanita indahnya di tumit, indahnya di betis ya, indahnya di tempat-tempat yang baik, itu semuanya wanita-wanita surga, wanita-wanita bidadari-bidadari. Yura mukhu sugihima min wara'il laham. Terlihat katanya gambaran-gambaran badan kulitnya ya. Dari betisnya, dari tumitnya ya. Keindahan minal husn, dari cakapnya, indahnya ya. Itu gambaran dunia. Kita gambaran dunia melihat ya, maaf, dari belakang kenikmatan-kenikmatan wanita ya, dari kaki, tumit dan paha dan seterusnya. Di surga lebih indah lagi, lebih cakap lagi ya. Inna al-mar'ata min nisa'i ahli jannah la yura bayadu sagiha. Putih terlihat urat-uratnya. Wara sab'ina hullah, mempunyai 7 daripada pakaian-pakaian kain-kainan surga yang dari sutra ya. Hatta yura mukhaha ya. Terlihat daripada urat-uratnya yang indah ya. Ka'annahunnal yaqut wal marjan, seperti diumpamakan di dalam surat Ar-Rahman, wanita-wanita itu seperti batu-batuan yakut ya, dan marjan, seperti yang polos, yang murni ya, yang terlihat dalamnya. Itu semuanya kenikmatan bagi orang-orang yang diberikan oleh Allah, penghuni surga. La ikhtilafa bainahum, subhanallah. Enggak ada keributan antara orang ahli surga. Enggak ada pertengkaran, tidak ada kebencian. Dihilangkan semua sifat-sifat ghil dari hati. Ya. Wa naza'na ma bainahum min ghil ya. Dan kami cabut sifat-sifat benci. Kita maaf kalau kita punya bidadari atau dia punya bidadari, enggak. Semuanya tidak ada mempunyai sifat benci ya. Dan juga tidak ada perbedaan dengan dia, pertengkaran ya. Itu kelebihannya. Wala tabaghudha, enggak ada benci satu sama lain. Tidak ada lagi bertengkaran ya, tidak ada lagi berdebatan, semuanya rukun, damai. Baik laki dan perempuan dengan istri-istrinya semua damai. Enggak ada lagi kayak di dunia. Di antaranya katanya di dunia kita ribut sama istri ya, nanti bidadari-bidadari menantinya. Kenapa engkau ya, dengan suamimu katanya engkau maaf cerewet begitu ya, kami sudah menanti suamimu ini orang soleh katanya, dapat istri yang pedas ya, ya, dapat istri yang ketus. Nanti di dalam surganya bidadari-bidadari tersebut taat kepada Allah, taat kepada suami-suaminya ya, begitu ya. Qulubuhum qalbu wahid, masyaallah ya. Penghuni surga semuanya hatinya sama, baik ya. Hatinya tidak ada dendam, tidak ada dengki, tidak ada sifat-sifat yang kotor di dunia, hilang itu semuanya ya. Takwa isinya semuanya ya. Akhlak, adab semuanya, saling hormat menghormati, saling belas kasih sayang satu sama lain. Mereka di dalam surga rukun, damai kehidupannya, hatinya baik semuanya, enggak ada hati kotor, enggak ada hati buruk ya. Ala qalbi rajulin wahid, sama diumpamakan seperti satu orang ya. Yusabbihuna Allah bukratan wa ashiya. Mereka selalu bertasbih, bertahmid pagi dan sore, bukan berzikir tapi mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa bihamdika wa tahiyyatum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil. Itu bacaan-bacaan ahli syurga. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil. Itu bukan dia bertasbih atau dia beribadah, tetapi dia mensyukuri nikmat-nikmat Allah dengan pemberian-pemberian tadi dari makanan dan minuman dan
ya, segala jenis tempat tinggal, kasur-kasur dan pakaian-pakaian, kain-kainan, wangi-wangian dan segalanya. Mereka bertasbih, bertahmid, bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Bukan ibadah lagi, hanya semuanya adalah syukur kepada Allah pagi dan sore. Bukan yang dimaksud adalah ada sore ya, dalam malam, tidak, semuanya sudah senang. Ya, kenikmatan-kenikmatan tersebut bukan baginya kewajiban berzikir, tetapi mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-173 dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala inna fil jannati la syajaratan yasiru ar-rakibu fi dhillaha mi'ata 'am la yaqta'uha masyaallah wa dhillin mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin kathirah la maqtu'atin wala mamnu'ah masyaallah wa dhillin mamdud. Surat Waqiah kita baca sering ya. Dalam syurga pohon-pohon yang rindang, yang kanan kiri sudah menutupi jalan ya, seperti payung-payung ya. Banyak misalnya daerah-daerah Menteng dulu, ingat masih kecil, rapi itu Menteng ya, kayaknya adem kalau lihat Menteng. Atau di Polonia dulu begitu ya. Itu masing-masing gambaran-gambaran keindahan jalan-jalannya surga. Panjang, bisa dari Ponorogo sampai Imam Bonjol, bersih itu Menteng dulu ya. Sekarang udah kotor lagi ya. Nah, inna fil jannah la syajaratan yasirur rakib. Berjalan penunggang kuda sepanjang-panjang hingga habis-habis itu jalan semuanya. Masya Allah. Fi dhilliha. Semuanya itu pohonan meneduhi jalanan. Ya, tidak ada lagi syams, ya, tidak ada lagi segala yang mengganggu dia di jalanan. Tidak ada lagi jalan-jalan yang kalau kita lubang dan lain-lain, enggak, jalanannya udah indah semuanya. Subhanallah. Yasir rakibu dhillah mi'ata sanah, mi'ata 'am. Jalannya sepanjang-panjangnya 100 tahun, enggak berhenti-berhenti, sama itu jalan lurus. Wa in syi'tum magra'u wa dhillin mamdud wa ma'in maskub. Kalau kalian ingin melihatnya, bacalah di dalam surat Waqiah, wa dhillin mamdud, dan teduhan yang panjang daripada daun-daun surga, daun pohon-pohonan surga. Pohonan-pohonan tersebut ya, yang dahulu katanya daripada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, syajaratun ghurisa syajaratun fil jannah. Masya Allah, setiap kita umat Nabi Muhammad mengucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata, tertanam pohon-pohonan surganya ya. Itu kemuliaan-kemuliaannya. Wa anna aghsana liman wara'a suril jannah, sampai cabang-cabang rantingnya menutupi seperti payung, seperti kemah begitu. Masuk ke dalamnya seperti dia di dalam teduhan seterusnya sepanjang-panjangnya 100 tahun. Bahkan si penunggang kuda tidak berhenti-hentinya, tidak habis-habisnya jalan tersebut. Ini semuanya kenikmatan-kenikmatan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada panas lagi, tidak ada terik lagi, dan tidak ada capek lagi, dan jalanannya indah, tidak ada seperti jalanan dunia, ada kerusakan dan lain-lainnya. Ini semuanya kenikmatan daripada ahli syurga. Allahumma ij'alna minhum ya. Hadis 174 an Rafi' bin Khadij rahimahullahu taala. Rafi' bin Khadij seorang tabi'i, karena disebut rahimahullah. Kalau disebut radhiyallahu anhu adalah sahabat. Sami'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah ya, yaqulu al-humma min fawri jahannam. Nah, sekarang sifat-sifat api neraka, tadi surga. Sekarang neraka jahannam yang paling berat, yang paling dahsyat ya. Al-humma contohnya menggigil kita dengan kepanasan badan, suhu badan
itu adalah sedikit daripada faur mendidihnya api neraka jahanam. Subhanallah. Di dalam hadis yang lain, min faih, hembusannya api neraka jahanam itu adalah seperti kita demam di dunia. Demam itu ya, sedikit daripada sebagian ya, min fauri syiddati harriha ya, penyakit demam tersebut ya, demam-demam yang menggigil itu sebagian daripada sekian derajat daripada faihi jahannam, fauri jahannam ya. Maka Rasulullah berkata apa? Fa abriduha ankum bil ma. Engkau dinginkan panasnya, hembusan didihannya api neraka jahanam tersebut yang diumpamakan seperti humma, penyakit demam ya. Seseorang menahan demam yang menggigil di badannya, setelah dia sehat hilang dosa-dosanya. Itu kelebihan-kelebihan umat Nabi Muhammad SAW. Sabar menahan dingin yang menggigil ya, atau panas yang menggigil ya, yang sampai dia sakit. Setelah dia bersih, setelah dia sehat, Allah ampuni dosa-dosanya, menjadi membakar dosa-dosanya. Bagi orang yang muslim, yang beriman, yang ridha kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam penyakit-penyakit tersebut. Karena humma ini bisa mematikan seperti ya, demam ya, demam-demam yang ganas ya. Fa abriduha bil ma. Engkau dinginkan, kalau engkau mau obatnya adalah dinginkan dengan air, yaitu mandi ya, dengan air yang dingin, dengan mandi ya. Itu obat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kompres kalau kita ya, yang mana dalam keadaan dia menggigil kita kompres badannya atau mandikan dia dengan air yang dingin, semoga hilang panas itu dengan air ya. Fabriduha bil ma, engkau dinginkanlah demam tersebut di badanmu dengan air. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi ya. Sebagian orang enggak boleh ya, padahal itu kompres itu bagus sekali ya. Wa annaha makhluqah, ini bikinan Allah, buatan Allah Subhanahu wa taala. Demam itu ya, dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, perubahan-perubahan badan, makan ya, urat dan lain-lain menjadi menggigil badan, keinginan kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Dari sifat-sifat panasnya neraka ya. Bahkan api neraka, api dunia ini sebagian daripada 70 atau 100 kali lipatnya api neraka jahanam. Ya Allah, api dunia ini kecil, enggak berat, enggak panas ya, dibanding dengan api neraka jahanam 70 kali lipat atau 100 kali lipat panasnya daripada api dunia. Subhanallah. Nah, dijelaskan di hadis 175 dari sahabat Abdurrahman bin Sakhar, julukannya Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala narukum juz'an min nari jahannam. Tuh. Api kalian di dunia ini adalah sebagian kecil daripada panasnya api neraka jahanam. Gila ya Rasulullah, in kanat lakafiyah, ini saja udah cukup panas. Ya kan? Api dunia panas enggak? Panas banget. Hampir 1000 derajat bisa ya. Tetapi itu masing 1/70 ya, derajat daripada api neraka jahanam. In kanat lakafiyah ya Rasulullah, ini saja udah cukup panas ya, sangat-sangat ya, panas. Kata Nabi, nanti lebih panas lagi untuk orang-orang kafir, orang-orang yang fajir. Kafir, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang ya menyembah selain Allah, wal fajir, orang-orang yang bermaksiat. Itu azabnya mereka, api neraka jahanam. Fuddilat 'alaiha bi 69 juz'an kulluhunna mithlu harriha. Api neraka jahanam itu berlipat-lipat ganda panasnya daripada api dunia, sampai 69 atau 70 ya, kali lipat ya, di riwayat yang lain sampai 100 kali lipat
panasnya daripada api dunia. Riwayat Imam Ahmad 100, ya, riwayat Imam Muslim 70. Ya, di sini Imam Bukhari 69. Antara tersebut, ya. 69 kali lipat, ya, daripada api dunia, ya. Itu saja sudah berat sekali api dunia, ya. Satu jenisnya atau satu derajatnya lebih daripada api dunia. Ini daripada sifat-sifat api neraka jahanam. Ini isyarat katanya untuk Allah azab kepada mereka-mereka tadi, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir, orang-orang yang maksiat, orang-orang yang berbuat kejahatan, ya, diazab oleh Allah di fi nari jahannam. Ini riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Hibban, juga jelas dari Imam Bukhari. Hadis 176 dari Usamah bin Zaid bin Harithah. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yuja'u birrajul yawmal qiyamah fayulqa fin nar fatandaligu agtabuhu fin nar fayaduru kama yadurul himaru birahahu fayajtami'u ahlun nari alaihi فيقولون يا فلان ما شأنك أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. يا الله. Usamah bin Zaid, abahnya Zaid bin Harithah, adalah anak daripada pengutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dahulu budaknya Khadijah, padahal dia bukan budak, anak-anak yang diculik dan dijual menjadi budak. Setelah dia berkeluarga dengan Rasulullah SAW, dipanggil Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad, ya. Maka dilarang oleh Allah jangan memanggil anak-anak piara, anak-anak yang dipungut itu dengan nama bapak yang memungutnya, karena dia mempunyai bapak sendiri. Betul, sekian lama dia tinggal bersama Rasulullah, bapaknya dan ibunya mencari-cari, ketemu, dan dia tahu bahwa Zaid itu anak dia asli dari bapak ibunya Harithah dan istrinya. Maka kata Rasulullah, silahkan tanya anaknya, dia mau pulang, engkau ambil, ya, engkau bapak dan ibunya yang asli, ya. Kata Zaid, aku enggak mau pulang lagi, di sini di rumah Quran, rumah Islam, rumah ibadah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dipanggil dia hibbi Rasulillah, kecintaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ini riwayatnya Usamah bin hibbi Rasulillah, cucu anak angkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usamah bin Zaid, dan Usamah ini cerdas, Usamah ini berani menjadi panglima perang, masih muda menjadi panglima perang. Didikan melihat orang tuanya ikut berperang selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peperangan yang lama, yang banyak, ya. Akhirnya anaknya pun menjadi panglima, ya. Yang mana terakhir di masa akhirnya sebelum meninggalnya Rasulullah, dia diutus untuk memerangi Musailamatul Kadzab. Musailamah orang yang ngaku nabi. Kata Rasulullah, biar Usamah yang penggal kepalanya. Waktu itu dipilih Rasulullah Wahsy. Wahsy ini pembunuh Sayyidina Hamzah. Pembunuh Sayyidina Hamzah di peperangan Uhud. Dia masuk Islam, diperbaiki Islamnya. Kata Nabi, nanti engkau akan membunuh orang yang paling jahat di dunia, yaitu Musailamatul Kadzab. Engkau sudah bunuh orang yang paling dicintai oleh Allah, yaitu syahid Uhud, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Nanti engkau akan menghilangkan dosa-dosamu, engkau bunuh orang yang ngaku nabi, yaitu Musailamatul Kadzab. Panglimanya Usamah. Dia berdua, ya, pergi ke daerah Mu'tah, dan di situ peperangan sengit, ya, sampai dia mencari langsung Musailamatul Kadzab ini dibunuh berdua oleh Usamah, panglima perangnya, dan Wahsy yang tadi budak
Hindun ya, binti Abi Mu'id yang membunuh Sayyidina Hamzah. Dia bilang, sekarang katanya dosa aku sudah habis. Dulu aku bunuh orang yang paling dicintai Allah, sekarang aku di masa Islam aku membunuh orang yang dibenci oleh Allah yang mengaku nabi. Ini dari lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, ini perawinnya Usamah bin Zaid ibn Harithah ya. Satu-satunya nama yang di dalam Al-Quran disebut adalah Zaid, sahabat. Falamma qada Zaidun di surat Al-Ahzab. Falamma qada Zaidun minha wataran zawajnakaha. Nah, tadi Rasulullah memelihara Zaid sampai besar ya, bahwa dia bukan anaknya Rasulullah, dia anak orang lain. Dibatalkan, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu bapak dari anak pungut ya, yang dipiara yaitu Zaid. Tadinya Zaid bin Muhammad ya, nah, Rasulullah tidak punya anak laki-laki, tetapi Allah kasih Zaid ini dikawini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh Quraisyiyah. Sedangkan Zaid orang biasa. Tatkala belum ada wanita dan Islam baru muncul ya, Rasulullah jodohkan dia dengan yang pertama adalah istrinya Ummu Aiman Barakah Al-Habasyiyah. Nah, inilah umiknya Usamah, ibunya Barakah Al-Habasyiyah yang disebut Ummu Aiman, perawatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah ya. Ini Zaid taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala masuk wanita-wanita Islam, wanita-wanita Quraisy dikawinkan dengan Zainab binti Jahsh. Tetapi Zainab tidak terima atau tidak akur ya. Turun lagi ayat Allah Subhanahu wa taala, falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Wahai Muhammad, setelah Zaid kawini Zainab binti Jahsh dan kehubungan keluarga tidak intim, maka aku suruh Nabi mengawininya lagi, mengawini Zainab jadi istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zainab itu istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada dibolehkan karena bukan anaknya. Zaid itu bukan anaknya, walaupun istrinya jadi halal, boleh dikawini oleh karena bapak pungut bukan bapak asli. Kalau mantu kita perempuan nggak boleh. Nah, itu membatalkan ya, istri anak pungut boleh kita kawini istrinya ya, karena bukan anak kita ya. Anak pungut itu pun juga boleh kawin sama istri kita. Naudzubillah ya, karena bukan ibunya. Bukan ibunya. Bahaya itu anak pungut ya, suka-suka terjadi yang langka. Ini sudah terjadi di dalam Al-Qur'an, terjadi di diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini Usamah bin Zaid. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yujawab ar-rajul yaumal qiyamah fayulqa fin nar. Ya Allah, ini tentang ulama, ya Allah, tentang saya, tentang semua jenis-jenis ya, sifat-sifat ulama-ulama dunia, ulama-ulama yang na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, mudah-mudahan jangan kita termasuk ya. Nangis membacanya ya. Hadis ini nanti akan didatangkan dengan seseorang di hari kiamat. Fayulqa finnar, dia akan dibuang ke api neraka, dimasukkan ke dalam api neraka, disiksa fatandaligu agtabu finnar, sampai keluar isi perutnya. Ya, bahkan disebutkan dia ditusuk perutnya sampai keluar ucus-ucusnya semuanya. La ilaha illallah ya. Dan dikelilingi di dalam api neraka seperti binatang saja ya. Kama yadurur raha ya, seperti penggilingan itu dibawa digiling oleh binatang himar ya, supaya namanya raha itu penggilingan tahu, penggilingan kacang-kacangan itu dikelilingi ini orang yang ditusuk perutnya, keluar isi perutnya. Wa yajtami ahlun nar,
maka semua orang penghuni neraka melihat, kumpul, siapa ini orang yang disiksa begini, siapa orang yang diazab seperti begini, kan? Fayaquluna, kenal orang-orang ahli neraka. Fayaquluna fulan bin fulan, ini orang terkenal di dunia, kan? Namanya fulan bin fulan, ya. Ditanya, masya'nuka, kenapa engkau bisa masuk ke dalam neraka, wahai fulan bin fulan? Alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf, apakah engkau dulu yang memerintahkan kami berbuat ma'ruf, berbuat baik, wa tanhana 'anil munkar, dan engkau yang melarang kami untuk berbuat kemungkaran. Nah, ini sifat ulama, ya. Dahulu dia mengajak orang kebaikan, dia mencegah kemungkaran, ya. Tetapi ada maksiat-maksiatnya yang tidak diketahui sehingga dia diceburkan ke dalam api neraka. La haula wala quwwata illa billah. Ini maksiat-maksiat, ya, yang tidak dimaafkan oleh Allah sehingga dia bisa-bisa masuk ke dalam neraka, sedangkan dia ulama-ulama dunia, ulama-ulama yang menjual agama, yang mendahulukan dunia daripada akhirat, ulama-ulama yang disebut tadi, ya. Maka qala kuntu amurukum bil ma'ruf, dia mengaku, betul aku dulu memerintahkan kalian berbuat baik, tapi wala atihi, aku tidak kerjakan, ya Allah, perbuatan-perbuatan yang dia suruh tapi dia tidak jalankan. Ilmu dengan amal, ilmu dengan amal, kita mesti mengerjakan ilmu, memerintahkan ilmu dan mengamalkannya. Dia tidak, wa anhaakum 'anil munkar wa ati, dan aku larang kalian kemungkaran tetapi aku kerjakan mungkar tersebut, perbuatan tersebut, ya. Dia ngaku perbuatan tersebut, dia selama di dunia aku memerintahkan orang baik tapi aku tidak kerjakan kebaikan tersebut, dan aku larang orang-orang berbuat mungkar tetapi aku mengerjakan kemungkaran. Nauzubillah min dzalik. Ini sifat-sifatnya ulama dunia atau ulama yang tersebut, yang dia banyak sekali, ya, berbuat di luar bagus tetapi bagi dirinya dia lupa, ya, bagi dirinya dia lupa, sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun, ya. Kenapa kalian berbicara tidak mengamalkan ilmu kalian, ya? Besar dosanya orang-orang yang berkata tetapi tidak beramal. Mudah-mudahan kita tidak, apa-apa yang dapat ilmu kita insyaallah niat amalkan, walaupun kita bisa mengamalkannya berkali-kali, lebih bagus dengan istiqomah, ya, istiqomah di jalan iman, istiqomah di dalam taat, istiqomah di dalam akhlak, ya. Mudah-mudahan kita jauh daripada sifat-sifat tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Sirri asrar al-Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarrafa wa karrama wa jadda wa 'azzama, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ath insyaallah ta'ala min al-amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min fitani, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil